kita mulai. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, beranggotakan Fitriana Kurniawati, Kreditia Saraswati, dan Raditya Yoga Pratama. Akan menjelaskan mengenai lembaga sosial pariwisata dalam tugas UTS Sosiologi Pariwisata. Nah, ada 6 poin dalam sesi saya kali ini, itu menjelaskan mengenai definisi pariwisata itu sendiri secara etimologis, kemudian melalui dari Mason juga tahun 1990, kemudian sampai efek dari pariwisata itu sendiri, dan nanti apa aspek sosial dari kegiatan, apa sorotan utama dari ilmu sosiologi pariwisata. Nah, secara etimologis, pariwisata itu terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan, traveling. Kata wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan gitu. Nah, kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, kemudian kalau kata Mason, pariwisata adalah perpindahan sementara ke beberapa tempat tujuan selain tempat kerja dan tempat tinggal. Nah, kemudian orientasi pariwisata itu apa? Jadi, orientasi pariwisata itu dilakukan minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan dengan orientasi untuk kesenangan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, pahala, prestis, dan relaksasi di tempat tujuan wisata. Jadi ada batas waktu dengan minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan. Nah, kemudian pengaruh dari pariwisata itu apa? Jadi yang pertama, efeknya kegiatan pariwisata membawa pengaruh sosial, ekonomi, budaya yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata. Jadi perjalanan wisata itu sendiri membawa 3 dampak besar ini, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua, kunjungan kelompok wisatawan ke beberapa tempat tujuan wisata sudah memotivasi pelaku wisata dalam membangun hotel, villa, restoran, dan travel untuk mengoptimalkan kegiatan wisata. Jadi ketika ada kelompok wisatawan yang datang ke suatu tempat wisata, maka itu sudah akan mendorong dari tempat di daerah situ untuk memajukan perekonomiannya dengan membangun hotel, villa, restoran, dan travel, termasuk pelaku-pelaku wisata itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pelaku wisata membentuk organisasi dan membina jaringan sosial. Pariwisata sebagai kegiatan sosial dipengaruhi beragam masyarakat serta berdampak sosial budaya, ekonomi, politik terhadap individu, kelompok sosial, dan masyarakat luas. Nah, pariwisata itu akan dipengaruhi oleh masyarakat dan dampaknya itu kalau di efek yang ketiga ini itu lebih luas lagi, yaitu sosial budaya, ekonomi, politik, dan kemudian berdampak secara individu, kelompok, dan secara masyarakat luas. Nah, aspek sosial dari kegiatan pariwisata yang tadi disebutkan itu menjadi sorotan utama dari ilmu sosiologi pariwisata. Lanjut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga kepariwisataan. Lanjut. Nah, lembaga kepariwisataan sendiri dalam pengertiannya yaitu badan pengorganisasian dari kegiatan wisata. Berdasarkan fungsinya, lembaga kepariwisataan berusaha menetapkan standar operasional dari kegiatan pariwisata yang konformis di antara pelaku wisata untuk setiap kunjungan wisatawan. Jadi sebuah lembaga yang menaungi hal-hal berkaitan dengan kepariwisataan. Dari pelaku wisata juga dengan sisi wisatawan itu sendiri. Kemudian ada LSM Pariwisata. LSM Pariwisata merupakan sebuah organisasi nasional non-pemerintah yang mengaspirasi keinginan-keinginan masyarakat sipil di sektor pariwisata. Lembaga swadaya masyarakat di bidang pariwisata berperanan dalam meningkatkan dampak-dampak positif dari kegiatan pariwisata pada publik melalui mekanisme kontrol berupa kritik, saran, dan menjalin koordinasi pelaku pariwisata. Tindakan koordinasi dari pihak LSM Pariwisata ditempuh dengan
menjadi fasilitator atau penghubung di antara para stakeholders pariwisata, di antara industri pariwisata dengan masyarakat, kemudian di antara pengelola kawasan wisata dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Di sini artinya adalah LSM pariwisata perlu digarisbawahi atau di-highlight sebagai fasilitator atau penghubung dari para stakeholders pariwisata kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian, kemampuan LSM. LSM memiliki beberapa kemampuan atau fungsi di dalamnya, yakni sebagai lembaga independen, LSM pariwisata diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang netral dan relevan sehubungan dengan potensi wisata dan dinamika perkembangan pariwisata daerah. Berdasarkan fungsi itu, LSM pariwisata bisa mengoptimalkan peranan masyarakat ketika menjadi pelaku wisata dalam berbagai bentuk kerjasama untuk pembangunan, citra, pengelolaan, dan kelancaran kegiatan pariwisata. Melalui peningkatan dampak positif semacam itu pula diharapkan bisa menumbuhkan motivasi anggota masyarakat menjadi pelaku pariwisata atau menjadi wisatawan, bahkan memperbaiki kepada daerah sendiri. Kemudian ada pun contoh-contoh dari LSM ke pariwisata, yakni LSM wisata, kemudian LSM dilanjut. Oke, lanjut masuk ke contoh LSM. Yang pertama ada Lembaga Swadaya Masyarakat Wisata. LSM Wisata ini merupakan LSM yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Emil Lutfia pada 5 November tahun 2008. Nah, Lembaga Swadaya Masyarakat Wisata ini merupakan LSM khusus pariwisata yang mengkritik dan berupaya mendorong pelestarian objek-objek wisata alam, kebudayaan tradisional yang hampir dilupakan, serta menggali potensi kebudayaan nenek moyang Nusantara selain membangun dan mempertahankan daya tarik dari objek wisata untuk kedatangan para wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat Haburas di Timor. Nah, LSM ini mengkritik dan berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi pembangunan pariwisata bagi lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan tujuan itu, LSM Haburnas ada 2 step, yaitu membentuk komunitas Balusere dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata, serta meningkatkan dampak sosioekonomi dari kegiatan pariwisata. Dan selanjutnya mengontrol dan mengkondisikan serta mencegah kerusakan lingkungan alamiah akibat kegiatan pariwisata agar publik, terutama masyarakat lokal, tetap mendukung kegiatan pariwisata. Sekian.